Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas melimpah nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak beliau yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim berkaitan dengan babus shalah, yang mana kemarin telah kita jelaskan tentang hukumnya salat, kemudian hikmah daripada salat, dan telah kita lanjutkan keutamaan salat. Di antaranya salat adalah ibadah penentu nasib kita nanti di yaumil qiyamah. Ketika salat kita baik, maka insyaallah yang lain dianggap baik. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, awwalu ma yuhasabil abdu yaumal qiyamah as-salah, idza saluhat saluha sa'iru amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi. Ya, ketahuilah sesungguhnya amal ibadah yang dihisab oleh Allah awal kali nanti di yaumil qiyamah atas hambanya adalah ibadah salatnya. Maka ketika salatnya baik, seluruh ibadah yang lain dianggap baik pula oleh Allah. Tetapi ketika salat itu telah buruk menurut Allah, semua ibadah yang dianggap buruk pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Islam, yakni tiang Islam itu ada salat. Jadi salat itu adalah tiang daripada agama Islam. Ketika seorang muslim menegakkan salat, maka kokoh tiangnya, kokoh Islamnya. Maka ketika dia meninggalkan salat, akan robohlah ya bangunan Islamnya. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, Rasul amrul Islam wa umudus salah wa dirwatu sinami al jihadu fi sabilillah. Ya, pangkal perkara adalah Islam. Jadi ketika seseorang telah muslim, maka ya secara umum dia telah baik. Wa umudu as-salah, dan tiang daripada agama Islam adalah salat. Wa dirwatu sinami al jihadu fi sabilillah. Adapun ujung tombak dalam Islam adalah jihad fi sabilillah. Kemudian yang ketiga, salat adalah memisahkan antara muslim dengan non muslim. Salat itu memisahkan antara orang muslim dengan non muslim, di mana Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Ya, pemisah yang memisahkan laki-laki itu muslim atau dia musyrik atau dia kafir adalah dengan sebab sholat 5 waktu. Ketika dia menegakkan sholat 5 waktu, dia muslim. Ketika meninggalkan sholat 5 waktu, maka kalau dia tidak masuk dalam kafir, dia masuk dalam musyrik. Maka sebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Abu Daud, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman taraka faqad kafar. Ya, perjanjian yang memisahkan antara kita kaum muslimin dan mereka orang kafir adalah salat 5 waktu. Jadi as-salat pakai al, ya, salat 5 waktu. Maka barang siapa meninggalkan salat 5 waktu, sungguh dia betul-betul telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang kelima, ya, termasuk fadilah salat, keutamaan salat, salat adalah ibadah yang paling utama melebihi ibadah-ibadah yang lain. Nabi kita Muhammad SAW pernah ditanya, ayul amal, ya, ayul amal afdal, ya Nabi, apa amal ibadah yang paling utama setelah kita mentauhidkan Allah, ya Nabi? Qala as-salatu li waqtiha, salat tepat waktu. Ya, jadi salat tepat waktu itu amal ibadah yang paling utama. Kesibukan apapun kita tinggalkan untuk menegakkan salat. Paling-paling hanya 5 menit, paling-paling hanya 10 menit. Ya, kita dikasih, ya, kasih waktu yang begitu banyaknya oleh Allah. Kadang-kadang untuk salat, ya, alasan nggak kober, nggak sempat, ya kan? Padahal olahraga sempat dia, ya, jalan-jalan sempat, sepak bola sempat, bulu tangkis sempat, tapi salat alasan tidak sempat. Mengapa? Itu hawa nafsu, ya. Jadi apa itu, untuk ngobrol dengan temannya sempat sampai malam-malam ya kan, ketemu dengan temannya kemana-mana, ngobrol lama, ya, sempat. Tapi untuk sholat alasan sibuk. Inilah
ya gangguan ataupun yakni talbis daripada iblis